Tahu. Tahu. Yang saya tahu dari Bapak Karno, tahu dari orang tua, Pak. Yang saya tahu tentang Bung Karno, Selain Presiden Republik Indonesia, dia tuh seorang pembelajar yang sejati. Bung Karno adalah bapak yang hebat, presiden pertama. Terus lihat di sosmed, Bapak presiden RI yang pertama. Bapak tuh orang yang pemberani, tidak takut mati, berkorban untuk rakyat Indonesia. Terus orang yang semangat berjuang, pantang mundur, sabar. Manusia Indonesia pertama yang dari tangannya lah lahir negara Indonesia. di seorang laki-laki yang gagah perkasa sih menurut saya. Bukan hanya jadi presiden, tapi dia seorang laki-laki yang penuh kasih sayang kayaknya. Dia juga sangat tampan ya. Dibagi waktu zaman dulu ya, sangat tampan, disukai oleh banyak wanita, ya kan? Dia juga lemah lembut pada wanita. Dia juga memutuskan sesuatu berdasarkan bukan kepentingannya dia sendiri, tapi kepentingan banyak orang gitu. Belajar sejati, setahu saya Bapak itu gurunya banyak, belajar ada banyak kiai, Penginspirasi untuk rakyat-rakyatnya. Pokoknya dia itu bapak yang hebat. Di mata saya pribadi merupakan sosok yang berani, tegas, terutama beliau juga merupakan pemimpin yang bisa dikatakan sebagai soleh, sosok yang sangat penting untuk Indonesia. Beliau adalah sosok manusia paripurna yang Allah berikan atau hadiahkan kepada bangsa Indonesia yang luar biasa ini, karena melalui jasa dan perjuangan beliau bersama tokoh nasional lainnya, Indonesia bisa merebut kemerdekaannya. Soekarno adalah bapak bangsa, Seorang pemimpin yang ditakuti oleh seluruh dunia. Dia pakai komplit lah. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dia sangat berarti sih. Saya mengagumi beliau dengan luar biasa. Bagi saya, Bung Karno adalah manifestasi manusia unggul yang lahir bagi Indonesia. beliau adalah sosok sang putra fajar yang tak lekang oleh waktu. Ia mengajarkan kita untuk terus berpikir positif bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, banyak makanan dan sebagainya. Walaupun beliau sudah meninggal beberapa dekade lalu, tapi menurutku
baik itu pemikirannya, karya-karyanya, idealismenya, itu masih relevan hingga saat ini untuk dipelajari atau digali hasanah-hasanahnya oleh anak-anak muda. Dan dia memang sangat penting sih bagi bangsa Indonesia. Doyan ngopi bapak mah, kata ibu sih. Suami yang bertanggung jawab dengan istri-istrinya, bapak yang baik untuk anak-anaknya. Di salah satu dinding rumah saya terpasang potret Bung Karno. Saya bahkan sudah menyiapkan jawaban kalau nanti sewaktu-waktu anak saya tanya, kenapa Bung Karno yang saya pasang di dinding itu? Rencananya saya mau jawab bahwa karena sampai kapanpun, sampai kamu nanti punya anak, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak lagi, sampai beranak cucu nanti, Bung Karno akan tetap menjadi inspirasi. Salah satu hal yang paling membekas dalam diri saya adalah pada saat saya mendengarkan rekaman pidato beliau pada tanggal 17 Agustus 1959. Redaksinya kurang lebih seperti ini. Wahai bangsa Indonesia, bangkitlah. Bangkitlah dengan semangat proklamasi dalam kalbu. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Dan benar bro, keluh kesah adalah racun bagi siapapun yang ingin maju, yang ingin membangun. Baik itu membangun diri sendiri, membangun keluarga, membangun bangsa negara, bahkan membangun dunia. Jangan mengeluh. Bismillah. Ya mau Melanjutkan perjuangannya dengan cara sebagai anak yang baik, terus belajar semangat, belajar dengan semangat. Yang mulanya bertanggung jawab dulu dah. Secara lingkup kecil ya bermanfaat untuk hidup sendiri aja dulu kayaknya. Manusiakan manusia, karena setahu saya Bapak itu adalah sosok orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, terutama bagi kemerdekaan seluruh umat manusia di dunia. Salam saudaraku, saya Daniel Rudiaryanto. Berkaitan dengan sosok Bung Karno, saya ingin menyampaikan testimoni saya terkait dengan sosok sang proklamator. Bagi saya, Bung Karno adalah manifestasi manusia unggul yang lahir bagi Indonesia. Dan ketika saya membaca naskah lengkap dari pidato Bung Karno di depan DPU PKI pada 1 Juni 1945, di sana Bung Karno meletakkan landasan dasar kita sebagai manusia Indonesia merdeka dalam berbangsa dan bernegara. Saya yakin bahwa semangat Bung Karno senantiasa bersama kita, dan kita harus terus melanjutkan semangat dan pemikiran-pemikirannya untuk terwujudnya Indonesia merdeka 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno sesungguhnya bukan hanya pendiri bangsa Indonesia, bukan hanya proklamator. Ia lahir untuk dunia dengan pemikiran-pemikiran yang menembus batas, melampaui zaman, dan layak untuk didiskusikan, untuk dibahas, untuk dipikir ulang oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan hanya berhenti pada satu babak tertentu dari riwayat perjalanan Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia. Jangan hanya terjebak pada peristiwa G30S, Gerakan 30 September, entah itu terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau tidak. Ada banyak hal dari pemikiran, dari perenungan, dari kehidupan Soekarno yang layak untuk digali terus-menerus. Dan oleh karena itu, selayaknya kita
mendukung upaya-upaya intelektual, upaya-upaya spiritual untuk mengungkap hal-hal mengenai Soekarno. Selamat mengikuti webinar dalam tema membangun dunia baru. Tentu saja dengan pemikiran-pemikiran Soekarno yang terus didiskusikan. Terima kasih. Presiden menjelaskan bahwa beliau tidak bermaksud kurang menghargai cara bekerja Sekretaris Jenderal sekarang. Dalam menghadapi suasana tegang, tak ada kebebasan bergerak bagi kedua blok. Selanjutnya dikatakan, saya menyadari bahwa ada prosedur untuk merubah piagam kita. Saya tidak berpikir dalam istilah blok-blokan, tetapi saya memikirkan sangat perlunya piagam dari PBB. Semuanya itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari dunia kita sekarang ini. Bentuk PBB yang sekarang ini adalah suatu hasil sistem negara barat. Berkata Presiden selanjutnya, Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. First, belief in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last sila, the ultimate pillar, is social justice. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. But we are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a better world. Harusnya kita memiliki sejuta alasan untuk menyukai atau ngefans dengan Bung Karno. Kenapa? Karena tanah yang kita injak ini, udara yang kita hirup, air yang kita minum, tak lepas dari perjuangan beliau bersama masyarakat Indonesia yang gugur pada waktu itu, dan juga tokoh-tokoh nasional lainnya. Dan akan terus bersinar bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah tumbal bagi sejarah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Walaupun di akhir sisa hidupnya, dia harus dijemput oleh malaikat bersama kesendirian dan kesakitannya di Wisma Yaso. Namun satu hal yang perlu kita ingat, beliau adalah perisai, dan sampai kapanpun ia akan tetap menjadi sinar matahari yang tidak akan pernah padam. Merdeka, 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 merdeka.